Untuk sementara ini mungkin tadi cuman visum terus buat laporan. Nah, nanti sama penyidiknya mungkin nanti akan dihubungi lagi. Jadi belum sama penyidik. Kaget, shock dan nggak percaya, sempat nggak habis mikir. Dan perasaan saya, ini anak saya kenapa bisa digituin? Ini anak cuma 15 bulan, kenapa? Gitu loh. Jadi ya begitu melihat kasus ini, saya udah kembali, ini harus diproses. Ya, Pada saat ini kami berpikir adalah memberikan efek jerah dulu ya, supaya jangan ada lagi ya keluarga lain mengalami hal yang sama. Ya, mungkin itu sih. Aksi kekerasan yang dilakukan babysitter bernama Mutia yang membanting, mendorong, dan memaksa bayi yang diasuhnya untuk tidur siang akhirnya berujung ke ranah hukum. Setelah kemarin, Nelly Chow, ibunda bayi malang tersebut melaporkan sang babysitter asal Lampung itu ke Polres Metro Jakarta Barat. Untuk melengkapi laporannya, Nelly terlebih dahulu melakukan visum terhadap bayinya yang masih berusia 15 bulan di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Barat. Aksi keji sang babysitter terkuak saat Nelly yang mendapat laporan bayinya berkali-kali jatuh melihat rekaman CCTV. Hasil rekaman memperlihatkan bagaimana sang babysitter yang baru bekerja selama 2,5 bulan di rumahnya tengah menganiaya buah hatinya secara keji. untuk sementara ini mungkin tadi cuman visum terus buat laporan. Nah, nanti sama penyidiknya mungkin nanti akan dihubungi lagi. Jadi belum sama penyidik. Itu kejadiannya siang. Jadi saya bekerja, suami saya juga bekerja, tapi kebetulan suami saya juga di luar kota. Jadi waktu saya pulang seperti biasa, malam pulang sama saya tidurin anak dulu. Nah, setelah itu saya cek CCTV. Tapi memang saya jarang ngecek CCTV, baru kali itu saya cek karena saya selama seminggu ini dapat laporan dari mertua anak saya jatuh. Jadi hampir setiap hari jatuh, saya jadi curiga kenapa tuh jatuh. Saya awalnya nggak curiga bahwa sengaja gitu, kirain mungkin babysitternya pengawasannya kurang, karena memang selama ini yang kita tahu waktu itu pernah cek CCTV, anak saya dibiarin main sendiri, jalan-jalan di daerah dekat tangga, sedangkan babysitternya keluar ngambil jemuran gitu. Ya, jadi mungkin saya pikir apakah karena pengawasannya kurang jadi jatuh, jadi saya cek CCTV. Ternyata yang saya lihat kejadiannya ya dibanting sama babysitternya. Galakin anaknya. Memang yang dikatakan yaitu. Jadi Suster Mut ngerasin anak saya Pak Bari, ini minta tolong kalau memang ada pengganti tolong diganti, kalau tidak minta tolong si Mutnya dijemput. Waktu itu kan hari Senin, kebetulan juga sudah malam, antara jam setengah 10 jam 10 lah. Akhirnya paginya saya jemput si Mutnya untuk pulang ke sini. Karena diikut saya itu kan sekitar 3 sampai 4 tahun kalau nggak salah ya, lamanya ikut di sini. Jadi kalau untuk bekerja di tempat Ibu Nelly itu antara 2,5 bulan. Ya, baru sekali ini yang terjadi, makanya kaget itu di situ. Syok dan marah, itulah perasaan yang menyelimuti Nelly dan suaminya saat mengetahui buah hati mereka menjadi bulan-bulanan keji sang babysitter yang mereka peroleh dari sebuah yayasan penyalur di kawasan Beji, Depok. Dan Nelly pun langsung menghubungi pihak yayasan serta meminta sang babysitter agar dijemput dari rumahnya. Selang sehari kemudian, sepulangnya sang suami dari luar kota, Nelly pun melaporkan kasus penganiayaan yang dialami buah hatinya ke polisi. Penyelesaian lewat jalur hukum terpaksa ditempuh lantaran Nelly dan suami ingin memberi pelajaran kepada pelaku serta menghindari agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ya, awalnya iya syok ya. Maksudnya waktu saya lihat ini beneran rekaman CCTV saya gitu, kejadian seperti ini. Ya waktu itu syok, apalagi suami saya lagi tidak ada, jadinya reaksi pertama saya ya cuman berusaha bagaimana caranya agar babysitter itu saya jauhkan dari anak saya. Itu saya langsung telepon yayasan. Selama ini babysitternya baik-baik aja. Mungkin pukulnya itu nggak sampai yang sedrastis ini. Begitu saya lihat saya syok, kaget, syok dan nggak percaya. Sempat
nggak habis pikir. Dan perasaan saya, ini anak saya kenapa bisa digituin? Ini anak cuma 15 bulan, kenapa? Gitu loh. Jadi ya begitu melihat kasus ini, saya udah kembali, ini harus diproses. Ya. Pada saat ini kami berpikir adalah memberikan efek jerah dulu ya, supaya jangan ada lagi ya keluarga lain mengalami hal yang sama. Ya, mungkin itu sih. Alhamdulillah aku nggak dapat babysitter yang kurang ajar. Aku selalu dapat yang baru dapat ini kan yang baik. Cuma memang mungkin Allah memberikan aku karena tahu aku punya anak 3. Aku tidak mampu mengurus langsung sendiri gitu. Jadi dibantu dan kebantu banget sih.